Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Bila yang berada di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Di video kali ini, masih di mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Di pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai teknik mereview paper yang terdiri dari jenis paper ilmiah dan kiat mereview paper. Materi yang pertama yaitu jenis paper ilmiah. Jadi jenis paper ilmiah itu ada dua, technical paper dan super paper. Jadi untuk yang pertama, technical paper itu adalah paper yang isinya biasanya hasil dari penelitian dan eksperimen yang dilakukan oleh seorang peneliti yang memang tertarik terhadap penelitian yang diinginkan. Nah, kemudian dari paper-paper yang dia teliti tersebut, tentunya itu memiliki kualitas ya, nilai yang sangat memiliki kontribusi kepada pengetahuan, ya menambah pengetahuan. Ya contohnya kayak penelitian di bidang COVID, ya ketemu vaksin ya misalnya, vaksin apa, Sinovac dan sebagainya ya, yang bermacam-macam, yang akhirnya kita tahu bahwa penyakit atau yang sekarang ini sedang melanda dunia di semua negara itu bisa kelihatan ya, bisa kelihatan. Oh, ternyata jenis virus ini memang seperti ini ya, terus kemudian bisa berkembang lagi ya, oh mengalami mutasi dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah survey paper. Nah, survey paper ini yaitu paper yang isinya ya hanya mensurvei atau mereview paper orang lain ya, suatu penelitian orang lain yang biasanya jumlahnya itu banyak ya, bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan ya. Nah, penelitian-penelitian tersebut ya biasanya itu merupakan panduan penting ya bagi penelitian yang orang-orang yang baru meneliti untuk memahami tema dari penelitian secara keseluruhan ya. Jadi pengen tahu nih sebelum kita mendapatkan tema, nah kira-kira untuk judul ini seperti apa ya, disurvei dulu. Nah, survei dulu penelitian-penelitian tersebut sehingga didapatkanlah nanti ya secara secara detail dari kumpulan, secara komprehensif dari kumpulan penelitian-penelitian yang telah direview, akhirnya didapatkan penelitian yang lebih detail ya dari berbagai macam paper yang sudah direview. Nah, berikutnya adalah technical paper. Jadi kiat mereview technical paper adalah pertama, pahami masalah penelitian. Jadi apakah penelitian hanya menyelesaikan masalah yang dibuat-buat? Ya kalau bisa jangan ya. Jadi masalahnya harus dilandasi oleh validasi, ada landasannya, ada teori pendukungnya ya. Jadi lebih kuat. Dan itu memang penelitian-penelitian yang punya landasan yang kita sudah peroleh dari jurnal-jurnal internasional yang ada di internet ya. Jadi pahami masalahnya dulu ya. Terus kemudian pahami kontribusi. Nah, kira-kira kontribusinya di mana ya? Ya. Apakah dari metode yang kita pakai itu ya hanya sekedar pakai dan hanya kita mengulang kembali gitu ya. Jadi kalau bisa memang harus ada kontribusi dari metode tersebut, bukan hanya sekedar pakai dan mengulang-mengulang saja. Tapi kira-kira untuk penambahannya dari paper-paper terdahulu ya dengan menggunakan paper yang kita teliti ya, data-data yang kita teliti tersebut, apakah ada peningkatan? Nah, kalau bisa ada peningkatan. Jadi bisa lebih menambah kontribusi. Bisa aja kontribusi tersebut ya itu bisa baru atau ada penambahan di bagian-bagian lain, misalnya di metodologinya. Mungkin langkah-langkahnya tadinya panjang bisa lebih ringkas.
Terus kemudian ada algoritma yang ditambah, ya, algoritma yang ditambah sehingga bisa lebih efisien. Ya, terus kemudian ada evaluasi. Mungkin di sisi evaluasinya berbeda, ya. Oh, saya mengevaluasinya dengan sisi yang berbeda atau dengan cara validasi. Oh, saya validasinya dengan cara yang berbeda, ya. Terus kemudian bisa juga dalam bentuk tools, ya, atau library dan yang lain sebagainya. Itu masuk ke dalam kontribusi, ya. Terus pahami validitas kontribusi. Apakah teori dan model yang diusulkan sudah terbukti benar? Ya, tidak ada kesalahan pada pembuktian. Jadi perlu dicek kembali apakah teori dan model yang diusulkan itu sudah benar, ya. Nah, terus kemudian ada faktor aneh, ya. Kira-kira untuk proses eksperimen penelitian. Kalau ada yang aneh, nah itu bisa diperbarui, ya. Kita bisa buktikan, terus kemudian kita bandingkan. Nah, cara bandingkannya apa ya? Benchmark. Kita bisa peroleh dari data yang ada di internet, yang orang sudah pakai, terus kemudian dibandingkan dengan data kita, yang kita secara realistis, ya, kita bandingkan benar-benar data orang lain dengan data kita, ya. Ya, contoh misalnya pengenalan wajah, ya, dari hasil benchmark yang kita peroleh dari internet, ya, misalnya di sana banyak biasanya untuk machine learning, ya, untuk pengenalan wajah itu menggunakan wajah-wajah yang sudah disediakan hasil penelitian orang lain, ya, hasil benchmark orang lain, ya, dari wajah yang ada di Eropa, Jepang, Cina dan sebagainya sampai Afrika, India. Nah, itu bisa kita gunakan, kita bandingkan dengan wajah yang ada di Indonesia. Nah, ketika kita bandingkan dengan metode yang sama, ya, apakah hasilnya sama dan metode ini bagus, ya, valid, terbukti cukup bagus, ya. Nah, dari situ bisa kita lihat, oh ternyata metode ini, ya, cukup baik, ya, tetap masih bisa mengenali beberapa wajah walaupun itu wajah dari Eropa, ya, terus kemudian Asia, Afrika, bahkan Indonesia. Ya, seperti itu, ya. Next berikutnya adalah masalah penelitian. Jadi masalah penelitian adalah alasan utama mengapa penelitian harus dilakukan. Jadi penting sekali, ya, ketika kita ingin meneliti, yang perlu dicari pertama kali adalah masalah penelitiannya. Jadi itulah alasan utamanya mengapa kita harus meneliti, ya. Terus kemudian reviewer jurnal internasional menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama dalam proses review. Nah, biasanya memang para reviewer dari jurnal-jurnal itu akan melihat apa sih masalahnya, terus apa sih parameternya, ya. Nanti itu akan jadi ukuran oleh si review dari jurnal internasional maupun jurnal nasional, ya. Nah, berikutnya adalah masalah penelitian harus objektif, ya, dan harus dibuktikan secara logis dan valid. Jadi data-data, ya, semuanya, terus kemudian cara menelitinya, terus kemudian sumber data yang diperoleh, ya, apakah itu masuk akal atau tidak. Jadi kalau tidak masuk akal itu bisa di-reject, ya, atau ditolak. Jadi perlu meyakinkan. Jadi masalahnya jangan pernah dibuat-buat. Benar-benar masalah itu adalah masalah yang terjadi di masyarakat, ya. Terus kemudian berikutnya adalah supaya logis dan valid perlu dilakukan objektifikasi masalah, ya, dengan cara melandasi masalah penelitian. Jadi ada landasannya, landasan teorinya, landasan literaturnya, ya. Kira-kira apa landasan? Nah, itu diambil dari tadi jurnal, buku teks dan sebagainya yang bisa memperkuat dari penelitian kita berdasarkan masalah penelitian yang kita ambil. Nah, berikutnya adalah contoh masalah penelitian atau research problem. Ya, ini contohnya adalah neural network terbukti memiliki performa bagus untuk menangani data besar seperti pada data prediksi harga saham. Akan tetapi memiliki kelemahan. Nah, ini beri tanda merah pada pemilihan arsitektur jaringannya yang harus dilakukan secara trial error sehingga tidak efisien dan mengakibatkan hasil prediksi kurang akurat. Jadi memiliki kelemahan. Ya, perlu diketahui juga. Nah, ini suatu masalah, ya, dan tidak efisien. Akibatnya apa? Kurang akurat. Jadi
sebab akibatnya itu akan terlihat, ya. Masalahnya dulu apa dan ada sebab akibat. Nah, ini bisa jadi kita angkat sebagai masalah penelitian atau research problem. Berikutnya adalah rumusan masalah atau research question. Untuk rumusan masalah, kita bisa buat suatu pertanyaan, ya, walaupun tidak harus dengan pertanyaan. Jadi, bagaimana peningkatan akurasi dan efisien neural network, ya. Jadi dari masalah tadi, ya kita buat rumusan masalahnya. Ya, kita buat pertanyaan, ya, dari kelemahan tadi, itu bagaimana kita bisa tingkatkan akurasinya. Kalau yang tadi kurang akurat, bagaimana caranya kita tingkatkan akurasinya dan efisiensi neural network tersebut, ya. Apabila pemilihan arsitektur jaringan diotomatisasi menggunakan algoritma genetika. Nah, bagaimana kalau misalnya kita hubungkan dengan algoritma genetika? Bisa saja seperti itu. Yaitu masuk ke dalam research question. Terus berikutnya adalah tujuan penelitian atau research objective. Ya, tujuan penelitiannya adalah menerapkan algoritma genetika. Jadi tujuannya supaya bisa efisien dan akurat, akan seperti itu. Lebih efisien dan akurat, nah, perlu ada penerapan algoritma genetika, ya, untuk mengotomatisasi pemilihan arsitektur jaringan pada neural network. Nah, gitu. Jadi lebih jelas, ya, permasalahannya apa, sebab akibatnya apa, dibuat rumusan masalah, kita tambahkan, kita cari, ya, kira-kira untuk peningkatan akurasi, ya, ini peningkatan akurasi yang tidak akurat, yang tidak efisien, itu bagaimana caranya? Oh, menerapkan algoritma genetika. Nah, itu baru ketemu, ya. Berikutnya adalah contoh masalah penelitian. Nah, ini contoh yang lain, ya, research problem. Algoritma Kamin merupakan algoritma clustering yang populer karena efisien dalam komputasi. Nah, kelemahannya apa? Sulit dalam penentuan K yang optimal. Komputasinya tidak efisien, data yang besar, ya. Nah, pertanyaannya apa? Dari kelemahan tadi, ya, sulitnya penentuan K yang optimal, terus kemudian bisa juga seberapa efisien. Nah, bisa dibuat dua pertanyaan, ya. Bisa dibuat research question-nya 2. Jadi tergantung dari kita mau buat satu pertanyaan atau 2 pertanyaan, ya. Atau satu pertanyaan jadi 1, bisa juga seperti itu. Nah, kalau udah kaitannya sama penentuan nilai K, nah berarti bisa ditambahkan algoritma B-koloni. Nah, seperti itu. Atau untuk yang efisien ditambahkan algoritma backward elimination, seperti itu, ya. Jadi ada 2 penambahan algoritma. Nah, next berikutnya adalah riset objektifnya. Tujuannya apa? Untuk menerapkan algoritma B-koloni dalam menentukan nilai K yang optimal. Terus menerapkan backward elimination untuk mengurangi jumlah atribut. Jadi tujuannya adalah efektif dan efisien. Tadi akurasi, kalau ini efektif dan efisien. Ada 2. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah biar lebih gampang dibuat tabel seperti ini. Jadi akan lebih mudah ketika kita ingin mencari literatur review, ya, berdasarkan masalah penelitian yang kita angkat dalam penelitian kita. Contohnya misalnya adalah dataset pada prediksi sasaran software berdimensi tinggi memiliki atribut yang bersifat noisy. Berarti cari paper yang berhubungan dengan atribut yang bersifat noisy, yang berhubungan dengan prediksi cacat software, gitu. Terus kelasnya bersifat tidak seimbang. Cari yang imbalance, tidak seimbang, dan seterusnya, ya. Seperti itu. Jadi pencarian ini berdasarkan masalah dari data-data, ya, atau permasalahan yang kita ingin teliti, ya. Kemudian cari papernya yang berhubungan. Seperti itu. Ini cara mencarinya, ya, landasan literatur berdasarkan masalah, ya. Nah, setelah didapat, kita buat lagi formulasinya dari set problem tadi, ya. Kita buat pertanyaan, ya. Atribut yang bersifat noisy, cari.
Ya, dibuat pertanyaannya, algoritma pemilihan fitur apa yang performanya terbaik? Terus algoritma machine learning apa yang performanya terbaik dari imbalance? Terus bagaimana pengaruh penggabungan algoritma pemilihan fitur? Terus riset objektifnya tujuannya dari yang pertama ini ya, riset questionnya untuk mengidentifikasi pemilihan fitur apa yang memiliki performa terbaik apabila digunakan untuk menyelesaikan masalah noisy tadi. Nah, terus kemudian untuk mengidentifikasi meta learning ya, karena hubungannya dengan meta learning sehingga dia menyelesaikan masalah class imbalance. Nah, ini menyelesaikan class imbalance-nya. Terus yang ketiga adalah pengaruh penggabungan algoritma pemilihan fitur, metode meta learning. Nah, di sini untuk mengembangkan algoritma baru yang menggabungkan algoritma pemilihan fitur dan meta learning perlu digunakan untuk memprediksi secara software. Ya, jadi ada kaitannya ya mengenai dari riset questionnya ke tujuannya. Ketika di sini riset questionnya 3, ya di sini tujuannya 3. Dibuat yang sama. Nah, syarat penelitian yang pertama adalah ya ketika kita meneliti, yaitu tentunya menarik. Ya kalau nggak tertarik, ngapain kita teliti? Bahkan orang biasanya malas, nggak serius ketika itu tidak tertarik bagi orang tersebut. Jadi pertama adalah menarik dulu supaya kita termotivasi dan orang tersebut termotivasi untuk melakukan penelitian. Terus kedua, ada nggak manfaatnya? Kita lihat, ada nggak manfaatnya bagi orang lain? Bisa nggak diterapkan? Nah, kalau tidak ada manfaatnya, ya bagi masyarakat, ya untuk apa? Ya, jadi kalau bisa bermanfaat, jadi ada manfaatnya, baik skala kecil maupun besar, itu bagi lingkungan kita, ya, bagi wilayah tersebut, bagi kabupaten tersebut, ya, bagi kota tersebut, ya, bagi provinsi tersebut, bagi negara tersebut, bagi dunia, ya, dan seterusnya. Terus kemudian hal yang baru, ya tentunya ada hal-hal yang baru, ya, menjadi solusi yang tadinya lambat jadi cepat, murah, efektif. Ya, contoh misalnya yang ditemukan oleh tim pengecekan orang yang terkena COVID ya misalnya, yang tadinya biayanya mahal ya, pakai swab antigen, cukup dengan Genos yang swab antigen harganya 250.000 ya menjadi hanya tinggal 30.000 ya atau 15.000. Jadi lebih cepat ya. Udah sistemnya cepat, perbaikannya lebih bagus, mekanismenya kerjanya lebih cepat, efektif, efisien, murah. Jadi ada hal-hal baru. Nah, itu contohnya. Nah, syarat penelitian yang kedua adalah dapat diuji dan diukur. Jadi jelas ya, seperti tadi ya, cek antigen dan sebagainya, apa yang diuji, apa yang diukur dan sebagainya. Oh ya, dari antigen tadi masukkan ke hidung ada lendir-lendirnya sebagainya. Kalau dia ukurannya sekian-sekian, ya itu dia memang positif COVID. Nah, sama Genos ya. Itu ketika didapatkan atau dimasukkan nafasnya ya melalui mulut terus ditampung dalam plastik. Nah, itu bisa diukur seberapa banyak cairan yang menempel, udara-udara yang menempel yang mengandung bakteri-bakteri dan virus. Nah, ini punya parameter tertentu. Nah, ini bisa diuji. Ya, diuji yang akhirnya bisa menentukan hasil dari penelitian. Dan berikutnya adalah dapat dilaksanakan. Jadi, khususnya berkaitan erat dengan keahlian, ketersediaan data, kecukupan waktu dan dana, ya. Jadi memang perlu ada keahlian. Memang ketika kita meneliti tersebut, ya diharapkan kita tahu. Ya perlu ada konsultasi dan sebagainya, ya silakan. Ya terus kemudian ada ketersediaan data. Memang datanya ada. Dan sumber-sumber orang yang buat jadi eksperimennya juga ada. Ya terus kemudian bisa juga pakai data benchmark, ya. Yang tadi saya sudah sebutkan, yang ada di internet. Dan kemudian ada waktu, ya. Atau waktunya berapa lama? Setahun, 2 tahun dan seterusnya, ya. Ya kalau misalnya untuk skripsi mungkin sekitar 4 sampai 6 bulan.
Ya, sama begitu juga dengan tesis. Nah, disertasi itu 3 tahun dan seterusnya. Jadi, lakukanlah penelitian yang benar-benar memungkinkan, yang bisa diukur dan bisa dilaksanakan. Terus berikutnya adalah merupakan masalah yang penting. Jadi kalau nggak penting untuk apa? Ya, untuk apa dilakukan? Jadi kalau bisa penelitian itu penting, penting untuk kepentingan orang banyak, dipakai, ya, berguna bagi orang banyak, dan berguna bagi lingkungan, ya. Jadi manfaat bagi orang lain. Nah, itu intinya. Terus kemudian tidak melanggar etika. Jadi ketika kita melakukan penelitian itu tidak melanggar privasi orang lain, ya, tidak menipu. Terus kemudian ada persetujuan ketika kita melakukan objek penelitian, ya. Terus kemudian tidak melanggar ketika kita mengambil data atau mengolah data, ya, seperti itu. Jadi ada cara-cara, prosedur-prosedur yang jujur, ya, sesuai dengan etika. Nah, ini bagian dari latihan review paper, ya. Ini contohnya yang bisa dilakukan, ya, langkah-langkah ini. Ya, misalnya dari technical paper, judulnya apa, nah ini bisa diuji coba melalui penelitian masing-masing, ya. Kira-kira nanti passion-nya itu kemana, ya, passion-nya kemana, dan bisa di review papernya terlebih dahulu, baru nanti tentukan judulnya. Terus contohnya ini untuk review paper, ya cari salah satu paper, terus kemudian autornya siapa, publikasinya kapan. Nah, dari paper tersebut bisa dilihat masalahnya apa sih. Nah, masalahnya apa? Terus kemudian metode-metode yang dipakai di dalam paper tersebut apa? Metode yang diusulkan apa? Terus kemudian dalam paper tersebut cara pengukurannya bagaimana? Validasinya seperti apa? Nah, ini bisa dibaca dulu. Nah, ini bisa sebagai latihan untuk mereview paper. Nah, ini contohnya ya. Misalnya, forecasting of grain production is an important resource for establishing agriculture policy, ya. Nah, dan seterusnya. Ini bisa kita lihat, ya. Ini yang pertama, yang kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat nih. Ini untuk apa sih, gitu ya? Ya, untuk forecasting, ya. Untuk memprediksi, ya. Prediksi apa? Nah, seperti itu. Kita bisa lihat, oh, agrikultur, kebijakan. Nah, ini bisa kita lihat. Ini yang kedua, ya. In recent years, various time series prediction techniques. Ya, ini prediksi nih. Nah, metodenya apa? Neural network, brain model, support mesin, ya, artificial neural network. Nah, SVM, PSO, seperti itu. Jadi dari permasalahan-permasalahan ini kita baca dulu, mulai dari introduction-nya, pendahuluan, kita pahami dulu, ya. Jadi apa sih permasalahannya? Terus kemudian tujuannya apa dia meneliti ini? Terus metode yang dipakai apa? Ya, akhirnya akan terlihat, ya, seperti itu. Contoh ini ya, prediksi produksi padi dengan SVM berbasis PSO. Jadi objek padi, objeknya padi, ya. Terus kemudian latar belakangnya prediksi produksi padi. Jadi buat seperti ini juga nggak masalah, ya. Ketika kita membaca sebuah paper, terus kemudian kita cari aja, kita buat seperti ini, objeknya apa? Terus latar belakangnya apa? Metodenya apa? Nah, dari metode tersebut masalahnya apa? Nah, kita lihat. Nah, terus kemudian bisa nggak kita lihat lagi, oh, solusinya apa nih? Nah, terus kemudian baru kelihatan nih masalahnya, SVM tadi, ya, mengatasi masalah, ya, di NN, tetapi memiliki kelemahan. Nah, apa kelemahannya? Apa parameternya? Ini C, E, gamma, dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi ini latihan untuk mereview paper. Jadi baca papernya, bisa dibuat seperti ini. Nah, berikutnya adalah super paper.
Ya, literatur review ya tujuannya untuk mengidentifikasi dan menganalisis state the art of research ya. Jadi kontribusi keterbaruan dari penelitian kita dan metode ya di dalam penelitian yang di bidang yang kita teliti ya. Jadi seperti itu. Nah, tipe-tipe dari literatur review itu ada traditional review, ada SLR ya, systematic literature review atau systematic review, ada scoping study, systematic mapping study, ada tertiary study. Ya. Itu bagian dari literatur review. Nah, yang pertama adalah traditional review. Nah, traditional review itu biasanya menemukan penelitian-penelitian hasil riset atau hasil penelitian secara detail ya dari topik-topik penelitian. Terus kemudian keuntungannya adalah itu bisa menghasilkan wawasan kita. Terus kemudian biasanya secara analisa, sintesis dan sebagainya itu lebih valid ya. Nah, biasanya itu diarahkan oleh expert ya di dalam penelitian tersebut ya, di dalam traditional review. Ya, terus kemudian ketidakuntungannya apa? Ya, ini jadi bias ya dalam pemilihan. Ya. Jadi bias, terus kemudian ini contohnya nih. Liao et al. Ya, Instruction Detection System, a Comprehensive Review. Di sini diambil dari Journal of Network and Computer Application. Nah, berikutnya adalah Galar. Ya, Review and Assemble for Class Imbalance Problem, Pegging, Boosting, and Hybrid Based Approach. Terakhir adalah Kagatai Katal, ya, Software Fault Prediction, Literature Review and Current Trends. Nah, untuk tradisional ini biasanya ketika kita mereview, ya memang bisa kita lihat ini menjadi berbeda-beda, ya. Ada intrusion detection, ya, kita nge-review lagi imbalance problem, terus kemudian ada fault prediction. Ya, padahal sebenarnya sih ya memang di sini adalah cacat software ya, untuk melihat cacat software. Ada imbalance problem dan sebagainya. Ya, jadi malah kita bingung ya ketika begini. Ini kira-kira nanti kita mau yang fokusnya kemana ya, seperti itu. Nah, ini cara-cara tradisional review. Akhirnya banyak bingung sendiri nanti ya. Dan ada baiknya memang fokus, ya fokusnya kemana, ya gitu. Contoh misalnya ke software fault prediction saja. Nah, di sini bisa kita fokus ke sini, fault prediction-nya, terus cari algoritma-algoritma yang berkaitan dengan deteksi cacat software, seperti itu. Yang kedua, yang termasuk literature review, yaitu adalah systematic mapping study. Nah, ini biasanya topik-topiknya luas ya. Terus kemudian secara mengidentifikasi kelompokannya lebih percaya ya, lebih meyakinkan ya. Terus kemudian lebih fokus ya ke SLR. Nah, ini biasanya mengidentifikasi ke fokus dari penelitian studi kita. Nah, contoh di sini adalah ada paper nih, Neto et al. A Systematic Mapping Study of Software Product Lens Testing, ya, dari Information and Software Technology. Terus kemudian oleh Albert Jaeger, Reducing Test Effort, Systematic Mapping Study on Existing Approach. Nah,
Kalau yang sifatnya lebih ke mapping, ya, ini bisa kita lihat bagian-bagiannya karena ini topiknya jadi meluas ya. Topiknya jadi luas, terus kemudian ya memang fokusnya jadi lebih ke studi literatur review ya. Jadi ya ada baiknya mungkin ketika kita mereview seperti ini ya, itu memang kembali lagi ke fokus-fokus algoritma yang kita pakai atau carilah bandingan-bandingannya, kekurangan-kekurangannya apa. Nah, tujuan dari penelitian kita apa? Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah systematic literature review ya. Nah, di sini maksud dari SLR tersebut adalah melengkapi daftar-daftar yang ada pada penelitian yang ada hubungannya ya secara detail ya pada subjek area yang kita teliti. Nah, seperti itu. Jadi memang jadi banyak ya, akan banyak. Terus kemudian kita list, kemudian baru kita pilih ya. Kita pilih yaitu dengan mengidentifikasi. Ya, terus kemudian kita interpretasikan. Jadi apa yang kita mau pilih dari banyak literatur tadi ya secara sistematis kita lihat. Nah, kalau bisa kita temukan langsung definisi dari metodologi yang ingin kita pilih. Nah, baru setelah itu misalnya kita mau pilih apa nih? Secara detail mau kita pilih medicine ya. Ya udah medicine ya dan seterusnya. Jadi lebih detail, kalau bisa didetailkan ya. Dari banyak tadi ngerucut. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya ya of SLR dari systematic prediction tadi, subset software, terus defect prediction, ada apa namanya variability in software system ya, yang bisa dibaca juga isinya, terus kemudian bisa dibandingkan. Yang terakhir adalah tertiary study. Jadi ini juga bagian dari systematic literature review sebenarnya. Dan ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak ya, lebih besar. Nah, ini di dalamnya biasanya untuk penelitian ini bisa dibaca nih, ya ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih apa namanya melebar ya. Intinya ya sebenarnya ketika kita nge-review itu ya lebih apa namanya luas lagi, terus kemudian bisa kita ambil kesimpulan, terus kemudian kita kerucut, nah kita bisa fokuskan penelitian kita. Itu sih intinya. Ya, jadi kiat mereview paper. Yang pertama adalah pahami research question dulu ya, yang biasanya tertulis secara eksplisit di paper. Terus jawaban research question ada di bagian research and analysis. Terus perhatikan pelan-pelan apakah research question ada tentang base method, algorithm. Nah, biasanya di situ ada state of the art-nya. Ya, ada bagian-bagian yang penting ya di bagian belakang, bukan di halaman belakang tapi di bawahnya biasanya ya, di bawahnya. Ya. Dan berurut kalau memang kita bacanya secara berurut ya. Terus perhatikan juga research question tentang research challenge problemnya. Di situ ada nggak? Kalau emang ada, nah ini bisa apa namanya jadikan patokan buat kita untuk bisa kita temukan masalah tersebut ya. Nah, ini contohnya nih, systematic literature review of machine learning based software development effort estimation models. Nah, kita baca nih abstraknya ya. Kita baca. We have identified 84 primary studies relevant to the objective of this research. Nah, kira-kira apa nih? Ya, di sini secara konteksnya ini adalah software development effort estimation. Adalah proses untuk memprediksi the effort ya required to develop software system. Nah, terus kemudian tujuannya ini adalah this research aim
to systematically analyze. Jadi dia tujuannya untuk menganalisa machine learning model ini, ML model, ya, secara sistematik. Metodenya apa? Metodenya yang digunakan 2 dekade yang silam. Nah, ini juga bisa jadi kontribusi kita. Kita bisa gunakan yang terbaru, cari yang terbaru. Nah, ini bisa dari yang kita baca ini bisa kita ambil kesimpulan, oh metodenya ini sudah terlalu lama, ya. Saya ingin gunakan yang terbaru. Kita baca lagi yang terbaru, kita ambil, gunakan metode tersebut. Nah, kalau bisa, memang kalau bisa dibandingkan, kita bandingkan mana yang terbaik, ya seperti itu. Ya. Ini berikutnya, systematic literature review on fault prediction performance in software engineering. Ya, jadi kita bisa baca lagi backgroundnya apa sih? The accurate prediction of where faults are likely to occur in code can help direct test effort, reduce cost, and improve the quality software. Jadi latar belakangnya adalah memprediksi akurasi sebenarnya. Ya, pada kode yang dapat membantu secara langsung, ya, proses uji coba, ya, itu bisa mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas dari software. Tujuannya apa? Untuk menginvestigasi, jadi melihat bagaimana konteks dari model tersebut yang secara bebas variabel yang digunakan dan model teknik dari model tersebut yang diimplementasikan, ya, yang diterapkan, terus kemudian bisa memberikan pengaruh, ya, terhadap prediksi kesalahan model, ya. Metode yang digunakan adalah systematic literature review identifies 208 kesalahan. Nah, ini parameter nih. Untuk mengidentifikasi 208 prediksi kesalahan. Nah, ini kita bisa menambahkan, ya. Menambahkan. Nah, di sini sudah nanti ada perbedaan. Ya, ada perbedaan nanti. Nah, ini suatu kontribusi juga, kita bisa manfaatkan ini. Caranya dengan kita baca. Yang katanya yang diambil dari hasil publish tahun Januari 2000 tuh Desember 2010. Wah, kita pakai data yang terbaru, ya. Seperti itu dengan jumlah parameter 208, kita bisa gunakan 250 misalnya atau 210, udah beda, ya, tentunya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mencari kontribusi, ya, dengan apa namanya state of the art dengan cara membaca beberapa paper, yaitu super paper. Nah, kita bisa bandingkan seperti itu. Akhirnya kita dapatkan mengerucut. Nah, dapatkanlah kontribusi-kontribusi terbaru. Ya, intinya ya rajin-rajin baca, ya. Rajin-rajin baca paper sehingga kita tahu dan kita bisa bandingkan di mana paper-paper tersebut kekurangan-kekurangannya, masalah-masalahnya, data-datanya dan sebagainya, ya, dengan cara kita membaca. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan, ya, bisa layangkan di kolom komentar, ya, saran atau masukan yang mungkin bisa diskusikan bersama, ya. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.